Selamat pagi menjelang siang. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, Ibu minta satu orang membantu kita dalam berdoa. Ya, nanti Ibu pilih di belakang. Ibu senyumnya darah pincang. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut gambaran yang saya doa. Pelajaran pertama tadi siapa? Aditya, Agustinus, tidak ada. Keterangan apa? Nah, setelah itu Aditya. Ada lagi? Si Jeffrey, Rahmani apa keterangannya? Tapi kalau apa berarti ada sesuatu yang seharusnya jangan sampai terjadi. Karena dalam hitungan beberapa minggu ke depan kalian sudah penilaian akhir semester. Oke, kita akan masuk ke materi. Ya, materinya ada di depan. Jadi belajar itu pencegahan kebakaran dan penggunaan apa yang di belakang dia. Ya. Ada gambar apa? Hah? Ada orang sedang memandikan. Dia pakai APD enggak? Apa APD? Alat pelindungan diri. Di sini apa APD-nya? Baju, helm, sepatu dan sarung. Kurangnya apa? Perlu nggak kacamata dia? Perlu kalau dia punya sangat besar. Nah, bisa silakan pakai kita. Cuman ini di sini gambarnya karena apinya mungkin tidak terlalu besar. Oke, kita lagi. Ya, ada kata kebakaran. Jadi awalnya kan segala usaha atau upaya yang dilakukan agar tidak terjadi karena ada kebakaran, berarti penyalaan api yang tidak benar. Tandanya pembahasannya pencegahan tidak terjadi di jalan tabrakan. Nah, berarti nanti upaya usaha atau upaya yang dilakukan supaya tidak terjadi tabrakan seperti apa? Dengan jangan apa? Melanggar. Yaitu adalah api yang menyala baik kecil maupun yang besar, yang disengaja atau tidak disengaja nanti merugikan siapa? Diri sekitar atau diri kita sendiri. Gitu. Jadi tempatnya tidak bisa ditentukan dong, tidak bisa. Ya, yang X berarti gitu ya. Yang pertama, sesuai informasi yang Ibu dapat dari internet, tabel kayak gini, ya. Ada 3 kelompok kan, jadi Ibu pakai yang A, ya, tipe X sama kelas C, ya, bisa dipahami? Ya. Oke, yang kelas A tentang apa tadi? Plastik. Kelompok 2 itu kelas B, ini yang kelas C. Berarti sudah tahu tipe kebakaran apa ditulis di sini? Sudah, nomornya nomor 1 aja. Gambar listrik nih. Simbol. PT, gambar PT. Tahu kok? Gambar HP.
belajar tersebut. Ya, walaupun kita tidak bisa mempraktekkan memadankannya dengan apa hari ini, ya, tapi minggu selanjutnya nanti akan menggunakan mungkin yang belum pernah yang namanya berdiskusi dan berpikir, mungkin cara ngomongnya dulu, atau belum siap Penjelasan juga. Hati-hati, jangan baca. Nah, karena nanti akhir dari bercanda nggak baik, ya. Tadi dia karena dia versi harus jauh-jauh, dia dekat-dekat, nanti rambutnya disebabkan apa kalau rambutnya. Tapi memang kalau bapak nanti sedang melaksanakan tugas administrasi, tapi nanti ibu ingin tugas selanjutnya di rumah berkelompok lagi, ya, seperti ini kelompoknya, membuat tugas berbentuk bisa laporan yang saya lakukan tadi, bisa juga berbentuk video yang ada penjelasannya, atau berbentuk kayak di karton terus ada gambar, ya, gambar yang kalian dapat dari internet. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan, materinya tentang menggunakan apa, alat pemadam api. Oke, terima kasih untuk proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan kerjasamanya, ya, untuk pembelajaran hari ini. Untuk kedepannya minta tolong masih, ya, seperti ini kita saling berkomunikasi, saling bekerja sama untuk bisa mensukseskan kegiatan proses belajar mengajar. Soal berikut yang pertama, Budi melihat di bengkel ada muncul api kecil. Untuk tugasnya silakan dikumpul di depan. Ya, baiklah, selamat pagi Ibu Agus. Selamat pagi, Pak. Ya, pada kesempatan hari ini tentunya kita akan melaksanakan proses selanjutnya nih. Kemarin Bu Agus yang mulai dari awal kita ada kegiatan praobservasi, kemudian kita kemarin juga sudah melaksanakan proses observasi di kelas, dan pada hari ini kita akan melaksanakan proses pasca observasi. Sebelumnya di sini saya mengajak ada pengajar praktik saya, ada Ibu Listi Ngantung yang sudah bersedia hadir. Terima kasih Ibu atas kesempatan untuk bisa meluangkan waktunya bersama-sama menyaksikan kita dalam rangka melaksanakan proses kegiatan pasca observasi. Nah, bagaimana nih Bu Agus hari ini, kira-kira ini kita akan membahas apa dalam kegiatan ini? Di kegiatan ini yang pastinya pembahasan tentang kegiatan saya yang dilaksanakan di kelas kemarin. Iya, kemarin di kelas 10 TKR 10 TKR ya. Waktu itu rasanya membahas tentang apa nih kemarin Bu? Kalau di kelas itu kita membahas materinya apa tentang pencegahan kebakaran dan penggunaan apa. Oke, ya, tujuan pembelajarannya kemarin Ya, siswa diharapkan dan dapat melaksanakan atau mengetahui apa itu kebakaran ya, dan melaksanakan pemadamannya. oh ya, menggunakan apa gitu ya. Oke, berarti sudah jelas ya ada tujuan pembelajarannya. Lalu nih Bu, berdasarkan dari apa yang sudah dilaksanakan nih kemarin itu, bagaimana prosesnya pada saat ada di kelas itu? Oke, proses pada saat di kelas, karena kita kemarin sebelumnya sudah observasi ya Pak, tentang anak yang kemarin saya buat jadi beberapa kelompok, bukan kelompok, sesuai kebutuhan belajar. Gitu. Akhirnya kemarin sudah menggunakan dan sangat bagus dan diterima oleh anak-anaknya. Oh ya, kemarin itu menggunakan RPP berdiferensiasi saya bilangnya, ya, dan dimasukkan dengan penguatan sosial emosional. Oh iya, ya, berarti sudah menggunakan RPP diferensiasi dan itu sudah dilaksanakan juga di kelas. Sudah dilaksanakan. Kemarin itu terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan itu kan sudah menggunakan RPP yang sudah bagus saya lihat kemarin ya, dan Ibu juga sudah minta persetujuan dari kepala sekolah, sudah ditandatangani sebelum melaksanakan kegiatan observasi.
Kalau waktu proses berjalannya, bagaimana nih Bu? Kemarin kan kita ada nemu masalah nih anak-anak, ya kemarin pada waktu praobservasi. Di praobservasi kemarin kan permasalahannya bahwa ada anak yang pada saat saya mengajar dia tidak memperhatikan, dia pada saat menjelaskan tidak mood lah gitu ya. Dan jadi permasalahan pas pada saat saya mengajar kemarin dengan strategi saya membawa media aja dan mereka ikut serta di dalamnya, akhirnya prosesnya berjalan dengan baik. Aman lancar. Berarti ini tidak ada kendala nih? Ada sedikit. Oke, Itu ada kalau yang masalah. sebelumnya aman lancar. Oh, berarti sebenarnya sudah terantisipasi nih dari masalah yang praobservasi. Ini yang ada permasalahan di kegiatan saja. Di kegiatan bisa diceritakan nih? Ya, apa masalah masalahnya? di kegiatannya itu karena mungkin keasikan saya mengajar, saya lupa waktu. Ya, saya lupa waktu bahwa waktunya sudah selesai. Gitu. Dan saya minta sedikit waktu untuk kegiatan saya menggunakan media pembelajaran di luar kan, karena biasanya dibawa di luar kelas gitu. Gitu ya. Berarti ada masalah tentang manajemen waktu. Selain daripada itu ada lagi nggak Bu? Di bahan ajar saya Pak Herfi. Kenapa dengan bahan ajar? Ternyata pada saat saya menampilkan slide saya yang sudah bagus itu tulisannya tidak terbaca. Oh begitu. Jadi ada itu, iya benar-benar. Iya, saya lihat juga sih kemarin ya. Oke. Memang ada sih kemarin saya dengar anak-anak lihat ibunya nanya terlihat atau tidak. Ada anak yang bilang tidak terlihat. Saya memang di belakang sih memang agak kurang melihat juga sih kemarin ya. Akhirnya saya harus cepat-cepat mengubah gitu warna slide. Oh mungkin seperti itu juga yang mengakibatkan jadi memang waktunya termakan gitu ya. Berarti memang ada slide-nya yang tidak terlihat. Hanya itu? Topik saya melebar. Topiknya melebar. Saya melebar gitu. Oke. Jadi ada topiknya melebar. Artinya ada 3 masalah nih pada saat dilaksanakan proses observasi ya. Saya pokoknya melihat apa yang sudah dilakukan oleh Ibu itu sebenarnya memang sudah begitu luar biasa kemarin. Tapi berdasarkan dari itu Ibu melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan, ternyata ada ditemukan masalah tentang masalah manajemen waktu, kemudian penampilan dari slide yang mungkin masih tidak ada beberapa yang tidak terlihat, bukan semua ya, hanya beberapa saja. Kemudian memang topiknya agak melebar seperti itu. Nah, dari mana nih Ibu tahu kalau istilahnya dari ini saya bahas dari yang pertama ya, manajemen waktu. Dari mana Ibu tahu bahwa memang kemarin masalahnya di manajemen waktu? Ya, Ibu bisa melihat itu dasarnya seperti apa? Dasar bahwa manajemen waktu saya itu kurang karena tepat lonceng berbunyi saya masih belum selesai. Oh gitu ya. Tadi itu kan lonceng berbunyi untuk istirahat, jadi akhirnya bilang, Bu, loncengnya sudah berbunyi ya, tapi saya minta waktu sebentar untuk menyelesaikan. Berarti itu ya indikatornya Ibu mengatakan memang manajemen waktunya. Lalu kalau tulisan slide tadi? Nah, kalau tulisan slide tadi memang dari anaknya juga ngelihat kan Pak Herfi. Ada mereka yang ngasih tahu ya. Dan saya juga bertanya ini kelihatan apa tidak. Kalau di laptopnya sendiri terlihat jelas? Terlihat jelas. Oh berarti ya dari penampilan dari layar monitornya atau tempat ininya Pak Herfi. Mungkin gara-gara papan tulisnya? Papan tulisnya gitu. Oke, berarti itu indikatornya. Kalau topiknya melebar, bagaimana nih Ibu tahu kalau topiknya melebar? Iya, topiknya melebar. Kemarin kan pembahasannya tentang kebakaran Pak Herfi, tapi saya ngambil contohnya tuh tentang kebakaran yang gimana gitu, supaya anak itu mau saya membuka pikirannya gitu. Tidak hanya terfokus di situ saja, tapi ternyata akhirnya memakan waktu saya yang banyak untuk menjelaskan. Sebenarnya tanpa sadar sebenarnya dari masalah 1, 2, dan 3 ini memang ada keterkaitan ujung-ujungnya dan berhubungan dengan waktu tadi. Oke, luar biasa nih. Tapi Ibu sudah bisa mengantisipasi itu semua ya. Kecuali dari manajemen waktu kayaknya memang susah untuk diantisipasi karena memang kalau sudah habis waktu tidak mungkin kita makan waktu dari guru lain. Tidak apa-apa, Ibu, yang namanya juga proses belajar. Kita tentunya untuk ke depan pasti ingin menjadi lebih baik lagi. Kalau begitu, ini pertanyaan selanjutnya untuk mengantisipasi apa yang sudah Ibu lihat nih ada masalah. Kira-kira nih bagaimana mengantisipasi dengan memperdayakan kekuatan yang dimiliki dari Ibu sendiri nih untuk ke depannya supaya tidak lagi terulang masalah seperti ini. Karena kemarin ada pengalaman juga, kita belajar di pengalaman, sudah kita dapat Pak Herfi.
Jadi saya berpikir untuk kedepannya saya harus punya pengingat waktu gitu Pak Herti. Begitu. Ya berat kayak contoh seandainya untuk salam pembuka di depan gak usah lama-lama lah gitu. Terus penjelasannya juga jangan terlalu melebar dengan waktu berapa menit, 20 menit dan sebagainya gitu Pak Herti. Gitu. Dan punya jadwal lah gitu Pak Herti. Catatan bahwa oh saya di sini gitu. Ya, walaupun sebenarnya sudah ada di RPP kemarin. Ya, cuman walaupun sudah ada di RPP, tapi ya itu Bu. Rasanya mau ngomong itu lancar gitu kalau ketemu, apalagi kalau anaknya ini menyenangkan, Iya, dalam artian mereka aktif. senang dan aktif, mau tahu juga gitu. Jadi nggak mungkin kita stop batas waktu kita segini gitu, nggak mungkin juga. Nah, berarti sudah Ibu tahu ya solusi yang akan dilakukan. Kapan nih Bu rencana aksi dari Ibu supaya nanti pada saat selanjutnya ini tidak lagi terulang nih? Rencana dari Ibu itu bagaimana untuk menuangkan ide? Ibu kan sudah punya Iya, ide nih. ide. Apa yang akan Ibu lakukan nih untuk ke depannya? Ya kedepannya pasti dengan tadi yang saya punya sudah jadwalnya tersusun. Setelah itu saya harus ada pengingatnya. Saya lakukan di kelas di pembelajaran berikutnya. Oh ya, berarti sudah tetap menggunakan sistem yang sudah ada. Iya, Ya. sudah Berarti ada. sebenarnya ini masalahnya di Ibu lagi ya? Iya, Bukan di siswa. Tidak di siswa. Kalau Iya. kemarin saya sudah ada identifikasi di siswanya. Nah. Ternyata pas saya bawa media ajarnya mereka keasikan dan menyenangkan juga. Happy. Akhirnya sekarang yang bermasalah di saya. Tapi sebenarnya Ibu sudah bisa melakukan refleksi diri, ya, melihat dari apa yang sudah dilakukan, dan Ibu sudah punya strategi untuk itu. Ibu tuangkan seperti yang dikatakan tadi, tetap menggunakan EPP berdiferensiasi, melahirkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu ya. Oke, ini sebenarnya sudah jelas sekali yang sudah Ibu lakukan. Selanjutnya nih Bu, bagaimana nih komitmen Ibu atas apa yang sudah Ibu sampaikan ini? Komitmennya seperti apa? Ya, komitmennya tetap menggunakan RPP saya ini, udah diferensialin tadi. Setelah itu media ajarnya tetap ada saya gunakan. Walaupun dengan materi yang berbeda menyesuaikan. Iya, menyesuaikan materi yang berbeda, menyesuaikan. Tetap kita harus menggali lagi Pak setiap materi itu. Ya sekiranya nanti anak didik kita di kelas itu mendapat hasil yang baik dan menyenangkan. Benar sekali ya. Kira-kira Ibu ada tidak orang lain yang ikut terlibat nih membantu Ibu melaksanakan rencana aksi Ibu ini yang ke depannya? Pasti ada Pak Herti. Bisa Yang pertama disampaikan? ya teman sejawat, saya sendiri dan teman sejawat ya Pak Herti, itu perlu ada komunikasi. Saling kayak kita nih Pak Herti ya, saling berbicara satu sama lain, karena setiap proses pembelajaran itu berbeda-beda ya kita dapat. Itu akhirnya kita harus curhat atau bercerita. Siapa tahu mereka juga punya kendala seperti kita kan. Iya, akhirnya bisa ada solusi. Iya, dapat mengasih solusi ke saya. Terus berkoordinasi dengan kepala sekolah sepastinya, dan fasilitas di sekolah ini kita harus memakai. Luar biasa nih, ternyata kayaknya Ibu Agus juga Bu PP ya sudah memahami nih. Bahkan ini sudah menuju ke arah menggunakan sistem memberdayakan apa yang ada aset di sekolah. Luar biasa nih Bu Agus nih. Walaupun saya belum diseminasi sudah sudah tahu tentang sampai ke sana. Ini luar biasa, saya sangat senang. Artinya apa yang sudah Ibu sampaikan ini sangat luar biasa sekali. Ibu bisa melibatkan, tidak hanya berdiri sendiri, dan benar saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Agus. Mungkin guru yang lain pasti ada memiliki masalah yang sama. Jadi dengan adanya komunikasi tentu bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itu sudah sangat memberdayakan sekali. Oke, luar biasa nih Pak Agus. Terakhir nih, bagaimana nih rencana tindak lanjut ke depan dari Ibu Agus? Rencana tindak lanjut ke depannya, Pak Herti, tetap kita harus memfokuskan proses belajar mengajarnya ke peserta didik kita. Dan sekarang kita menggunakan kurikulum. Sudah pendekatan menggunakan kurikulum merdeka ya kita sudah. Kurikulum merdeka, jadi kita harus membuat anak-anak kita itu bukan jadi stres di kelas, di sekolah, tapi mereka menyenangkan yang mereka hasilkan itu. Dan mereka juga dapat bertanggung jawab, Pak Herti. Di dalam kelas maupun di luar. Sudah mulai berpihak kepada murid juga. Luar biasa. Walaupun sebenarnya pengalaman itu banyak bawa bikin marah, yang pasti emosi kan gitu. Tapi sekarang kita harus berpikir ada saatnya punya kita memang benar, tapi kita harus mendengar anak-anak itu berbicara ke kita. Iya, luar biasa nih Bu Agus. Saya sangat senang sekali nih. Dan Ibu Agus ini juga termasuk guru yang
sudah sering ikut ya ini Bu kegiatan diseminasi apa yang saya lakukan. Walaupun kemarin di diseminasi pertama memang tidak bisa hadir karena memang sakit waktu itu, tapi ibunya tetap bertanya nih apa yang kemarin disampaikan. Makanya ini betul-betul luar biasa nih, dan ternyata ada memberikan dampak yang positif, dan saya sangat senang atas apa yang sudah Ibu sampaikan. Saya hanya istilahnya memberikan penguatan nih, semangat terus pada Ibu untuk bisa mengeksplor apa kemampuan yang dimiliki oleh Ibu, bagaimana kemampuan dari anak-anak didik kita, apa kelemahan-kelemahan, itu tidak usah kita pikirkan, tapi bagaimana kita memperdayakan hal yang positif yang dimiliki oleh mereka untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita. Ibu sudah melakukan hal yang benar, memberdayakan semuanya, berkolaborasi, dan itu dipertahankan dan bisa terus dikembangkan seperti itu. Terima kasih nih Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan ini? Ini sudah. Iya. Nanti melebar lagi topiknya. Oh, tidak apa-apa. Nanti mungkin ada di lain kesempatan ya. Kalau ada hal yang mungkin masih bisa kita bicarakan, silakan. Saya dengan senang hati untuk bisa saling berbagi. Ini kita sama-sama belajar. Yang pastinya seperti yang Ibu sampaikan, untuk berpihak kepada anak didik kita. Terima kasih Ibu Agus ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf nih juga kepada Ibu Agus. Mungkin di sini karena kebetulan ada PP kita Ibu Listin Ngantung. Mungkin ada hal nih Bu yang ingin Ibu sampaikan terkait apa yang sudah kita laksanakan. Terima kasih Pak Happy dan Ibu Agus. Saya hadir di sini sebagai tugas saya Bu PP. Saya sudah melihat video yang dibuat oleh Pak Happy, praobservasi dan observasi, dan sudah menggunakan menerapkan modul coaching itu menggunakan metode TEPA ya Pak ya. Tahapannya sudah benar saya amati, dan Bapak sudah menurut saya menguasai lah materi itu. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan tugas ini tampaknya lancar sekali dilaksanakan oleh Pak Happy. Yang saya amati yang sangat penting adalah begini, Pak Happy mampu membangun komunikasi yang baik ya dengan Bu Agus, mampu menyampaikan pertanyaan yang berkualitas sehingga tergali jawaban-jawaban bagus, masalahnya disampaikan dengan lancar dan tidak ada beban. Hal seperti ini yang paling penting dalam hubungan coaching ini adalah terbangunnya chemistry antara yang sebagai Pak Happy sebagai coach dan Ibu sebagai coaching. Jadi saya tadi mengamati Ibu Agus lancar saja, happy saja, tertawa. Saya mengamati, oh berarti sudah terjalin hubungan yang bagus ini. Jadi tidak ada hambatan. Yang saya agak khawatir tadi sebelum kita mulai, saya takutnya Bu Agus diam, lalu ada seolah-olah ada beban. Saya takutnya tadi begitu, ternyata Pak Happy pandai sekali menggali bagaimana Bu Agus merasa nyaman begitu tanpa dia sadar. Jadinya lupa kita waktunya ya. Kemudian Pak Happy juga sudah bisa menguatkan, memberi penguatan kepada Bu Agus dengan hal-hal yang penting untuk Bu Agus untuk mendapatkan keyakinan dirinya dari masalah itu. Dengan penguatan itu penting sekali bagi seorang yang punya masalah. Berarti dia melangkah ke depan itu yakin untuk kebaikannya. Berarti observasinya sudah bagus dilaksanakan, observasinya juga, dan sekarang kita memperhatikan setiap tahapan itu. Saya minta maaf lah Pak Happy, tadi saya catat-catat juga takutnya saya itu agak bisa lupa. Jadi saya juga mengamati di sini Pak Happy sudah memperhatikan bahwa selama observasi itu apa saja kendala yang dihadapi oleh Bu Agus, tetapi yang menceritakan kendalanya itu dan sampai menyelesaikan itu Bu Agus sendiri ya, dengan pancingan-pancingan yang dihadapi tadi ya. Salah satu pentingan Pak Happy tadi, bagaimana Bu Agus KBN yang kemarin puas nggak ada amat tidak masalahnya. Ada Pak, saya lupa waktu karena manajemen waktunya kurang baik lah itu. Lalu bahan ajar saya, tulisan saya itu backgroundnya dari PPT saya itu tidak mengucapkan tulisan yang mudah dilihat anak, nanti saya perbaiki begitu ya. Jadi muncul sendiri dari Bu Agus tanpa Pak Happy menyinggungnya begitu ya, tanpa mengungkapkannya. Berarti Pak Happy sudah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan
untuk yang lainnya saya anggap bagus sekali ya. Kalaupun kita beri skala itu 1 sampai 4 lah saya. Bagus sekali. Karena saya yakin sebelum kegiatan ini tentunya sudah sudah memahami sekali modul itu kan, apalagi sudah mempelajarinya dan sudah melaksanakan aksi nyatanya, melakukan observasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Happy lagi, mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin saya kelupaan juga. Iya, sebenarnya tidak ada sih Bu, karena apa yang istilahnya sudah kita persiapkan mulai dari observasi sampai dengan fase observasi ini memang keadaannya memang begitu apa adanya, tidak dibuat-buat. Kita pokoknya mempersiapkannya ini adalah seperti yang dikatakan Ibu Agus tadi, bagaimana supaya pembelajaran itu berpihak kepada murid. Kalaupun nanti tiba-tiba di tengah-tengah ada masalah dari diri kita sendiri, itulah namanya evaluasi diri, supaya nanti kita bisa bekerja, bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan bisa memberikan apa yang terbaik dari kita kepada anak didik kita. Mungkin itu saja sih Bu. Saya pada intinya banyak mengucapkan terima kasih, terutama kepada Ibu Agus juga, dan juga kesediaan dari Ibu PP yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan proses pasca observasi maksud saya. Untuk perhatian dari bagus, jika ada yang tidak berkenan dari saya minta maaf. Saya yakin mana Ibu Agus dan pasti guru-guru yang masih energik ya, penuh semangat. Nanti ke depannya pembelajaran yang berpihak kepada anak itu, pada murid itu memang kita fokuskan, karena mereka lah generasi penerus bangsa kita ya. Dan kita juga harus mempersiapkan KBM kita dengan sungguh-sungguh, dengan banyak belajar, banyak bertanya, banyak melihat orang lain yang mungkin bisa memberi masukan kepada kita. Ini bagus sudah. Ya. Silakan. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi nih Pak Agus.